kamu merasa insecure sama diri kamu sendiri? Soal wajah, fisik, atau hal-hal kecil, padahal cuma kamu yang melihat itu. Tapi gimana cara kita memandang diri kita sendiri? Wajah, badan, semuanya terasa kurang. Dan itu pasti capek banget kan? Karena setiap hari kita itu harus lawan diri kita sendiri. Kalau kamu lagi insecure sama diri sendiri, tentang wajah, fisik, atau apapun itu, ingat, kamu nggak sendiri. Kita bisa melewatinya. Halo, gimana aja kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, kembali lagi kita ya di untuk konseling hari ini. Dimana kembali kakak sampaikan untuk sesi konseling kita itu bersifat rahasia. Azim dipersilakan untuk mengungkapkan apapun secara leluasa tanpa takut dijudge atau dinilai baik atau salah. Oke Azim? Oke. Jadi saya harap Azim untuk pertemuan hari ini kita dapat memecahkan dari perasaan-perasaan tidak enak tadi. Nah, oleh karena itu kakak berharap untuk sesi konseling ini kamu merasa nyaman. Kalau ada nanti yang membuat kamu merasa sedih atau tersinggung, boleh sampai ke kakak ya. Mulai Hajar ceritakan apa yang membuat Hajar sebenarnya terpilih jadi Saya merasa dia suka gara-gara jerawat. Jadi sejak kapan Hajar merasakan itu? Minder. Sejak saya jerawatan semakin banyak. Awalnya biasa aja tapi lama-lama saya jadi sering memperhatikan diri saya sendiri. Jadi ketika adik Hajar melihat wajah Hajar berjerawat, apa yang Hajar rasakan? Saya merasa saya baik dan berpikir kemungkinan pasti memperhatikan saya berjerawatan. Jadi kalau misalnya perasaan itu muncul, apa lah yang Hajar rasakan? Saya malu terus minder dan tidak nyaman. Jadi untuk perasaan-perasaan itu, apakah itu mempengaruhi secara sosial aja sama teman-teman aja? Ya, saya kadang sering diam, terus kalau diajak foto saya selalu menjaga saya tanggung dulu. Apakah aja pernah untuk membanding-bandingkan diri aja dengan teman aja yang lainnya? Sering membanding-bandingkan, dia kayak gini, kok kayak gini, seperti itu. Oke, jadi rasa tidak percaya diri tadi itu membuat aja merasa insecure ya, tersebut. Terus menghindar dari situasi-situasi dan tidak pede juga kepada teman-teman yang lebih yang mungkin aja merasakan lebih dari aja gitu. Sampai kayak misalnya dulu kayak apa ya, dulu itu kayak membaca buku istilah terus kalau ngobrol sama teman kayak aku kalau dia ngomong Oke, jadi coba ya kita gali lagi ya apa sebenarnya yang Ajeng rasakan ketika Ajeng melihat teman Ajeng kayak misalnya kulitnya lebih bersih dari Ajeng, apa ya yang timbul di pikiran Ajeng saat itu? saya berpikir kayak kenapa menurut saya nggak ada menjadi halus bersih. Setelah pikiran itu ada, apalah yang muncul di perasaan Ajeng? Saya langsung dari saya dulu. Percaya diri ya, jika pikiran itu datang. Biasanya apa yang Ajeng lakukan setelah pikiran itu muncul? Saya diam terus menjauh gitu. Ya, menjauh, tapi menghindar lah ya dari sosial-sosial yang Ajeng sedang datangi gitu ya, Dik. Jadi ketika Ajeng untuk sudah memilih menjauh, menyendiri, apa yang Ajeng rasakan? Oh, lebih karena nggak diperhatikan lagi gitu ya. Nah, sebenarnya jadi itulah yang membuat Ajeng makanya tetap merasakan insecure terbunuh. Karena Ajeng hanya memiliki obat penenang sementara, itu menghindar dan menyendiri seperti itu. Tapi perasaan itu nggak benar-benar hilang deh. Itu yang membuat Ajeng, itulah yang menjadi perasaan itu berulang kembali. Ya, semua suka. Saya tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. Ya, selama ini sebenarnya bukan karena Ajeng nggak bisa berjauh, tapi karena Ajeng yang selalu menarik diri adik, karena kamu ada di situ tadi tidak percaya diri. Karena itu, Ajeng kakak sekarang ingin mengajak kamu menonton sebuah video dik. Jadi dalam video ini ada seorang remaja yang mengalami masalah jerawat dan merasa tidak percaya diri dengan penampilannya. Tapi dia punya beberapa motivasi cara untuk menghindari insecure itu dan mengenali insecure itu.
Coba aja perhatikan bagaimana dia menghadapi rasa tidak percaya dirinya, Dek. Ayo langsung aja ke bagaimana cara supaya kalian gak insecure ketika jerawatan. Oke, yang pertama adalah carilah penyebab kenapa kamu insecure. Bukan jerawat. Kalau jerawat itu pasti. Tapi kenapa kamu kok merasa insecure gara-gara jerawat? Jerawatnya sih is okay. Kamu ada jerawat, oke, aku tahu. Oke, Ajeng, kita sudah melihat ya di video tadi. Jadi, apalah yang paling menarik perhatian Ajeng dari video tadi? Saya melihat dia juga masih muda karena jerawatnya. Apalagi, Dik? Ajeng bisa menjelaskan? Walaupun dia muda, dia tetap berusaha menjalani aktivitasnya dan tidak terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Oke, jadi menurut Ajeng, apa yang membuat orang yang dalam video itu percaya diri sama? Karena dia mulai menerima diri dan tidak terlalu fokus pada jerawatnya. Iya, karena dia mulai menerima dirinya dan dia terlalu fokus pada jerawatnya. Bagus ya untuk pandangan Ajeng tadi. Tapi dari situ Ajeng lihat nggak kalau dia itu tetap bisa bersosialisasi dengan temannya, kemudian dia tetap bisa berbicara dengan orang lain dan beraktivitas seperti biasanya, walaupun dia jerawatan. Iya kan? Jadi yang kakak mau tanyakan, apakah jerawatan itu membuat orang kehilangan sosialnya, kehilangan kelebihan yang dia miliki? Tidak kan? Sekarang coba bayangkan kamu berada di posisi orang dalam video tadi itu ketika mulai merasa minder karena jerawat, ya. Apa yang kamu bisa katakan kepada diri kamu sendiri? Mungkin saya bisa mengatakan bahwa jerawat itu tidak merupakan diri sendiri. Iya, coba mulai sekarang. Saya terbiasa menghadapi diri dengan Itu sangat bagus, jadi ada lagi? saya yang berani berbicara dengan teman tanpa perlu menyebutkan jerawat saya. Iya, kecil bisa meyakinkan diri kamu, bisa lebih percaya diri lagi bahwa itu semua hal-hal yang bisa menjadi pikiran kamu. Itu terkadang itu adalah hal yang bagus. Jadi, ya jauh kakak mau apresiasi ya dari keterbukaan kamu, menceritakan apa yang kamu rasakan. Kak bangga sama Ajeng bisa terbuka. Juga sudah berani melihat permasalahan kamu dari sudut pandang yang berbeda. Terus tadi kamu juga mampu menyadari bahwa jerawat bukan satu-satunya masalah untuk menentukan nilai diri kamu. Sadar kamu bisa melihat bahwa sebenarnya kamu itu bisa memiliki potensi untuk menjadi lebih percaya diri lagi. Ya, membahas ya perasaan kamu, bagaimana kamu tidak percaya diri atas mungkin di bagian fisik, istri kamu, mungkin teman-teman kamu lainnya yang membanding-bandingkan diri kamu. Jadi kita dapat solusi untuk menyadari bagaimana kita sadar bahwa itu semua tidak menjadi menutup kelebihan kita dan tidak itu salah satunya untuk menilai atau menilai diri kita. Hal-hal yang sudah kita lihat tadi di video bisa menerapkan hal-hal lain untuk penyadaran diri, afirmasi diri, ya. Jadi saya percaya kamu mampu menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, terima kasih banyak ya Ajeng untuk pertemuan hari ini, Dek. Semoga apapun yang kita sudah bahas, apapun yang sudah kita lihat juga dapat menjadi suatu hal yang sangat berguna bagi Ajeng dan bagi kakak juga. Jadi semoga kamu sehat selalu setelah ini menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang baru untuk lebih percaya diri. Oke, selamat siang aja.